Para musisi ini benar-benar menghayati gaya hidup rock and roll sampai ke titik ekstrim loh guys, dan akhirnya harus merasakan akibatnya. Hari ini kita bakal bahas para seniman dan produser musik yang harus mendekam di penjara karena berurusan dengan kehidupan orang lain yang seringkali berujung pada kerusakan karir dan warisan mereka. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Jim Gordon, drummer dan penulis lagu yang super keren, pernah main musik bareng Eric Clapton, John Lennon, Barbra Streisand, dan Tom Petty. Tapi di balik itu semua ternyata Jim punya masalah besar, yaitu skizofrenia. Meskipun dia nyoba minta bantuan medis, tapi nggak pernah didiagnosis dengan benar. Jadi masalahnya terus berlanjut. Pada Juni 1983, Jim tiba-tiba ngerasa dengar suara ibunya yang gangguin dia di kepala. Akhirnya dia nekat bunuh ibunya di rumahnya di Los Angeles. Akhirnya dia dipenjara selama 16 tahun hingga seumur hidup. Selama beberapa tahun dia ditolak parole berkali-kali, biasanya karena dia nggak mau datang ke sidangnya. Pada Maret 2023 kemarin, Jim meninggal dunia di dalam penjara karena penyakit yang dialami. Ini cerita seram dari Italia tentang Beast of Satan guys. Meskipun gak semuanya anggota grup ini bermusik, katanya mereka semua penyembah setan. Pada tahun 1998, Chiara Marino dan Fabio Tolis ditikam mati oleh anggota grup ini sambil mereka lagi kebanyakan konsumsi sesuatu yang lagi melakukan ritual gaib. Terus pada tahun 2004, Mariangela Pezzotta ditembak. Dari tahun 2005 sampai tahun 2006, 8 anggota Beast of Satan diadili karena peran mereka dalam rangkaian kejahatan ini. Satu di antara mereka dibebaskan, tapi yang lainnya dapat hukuman dari 16 tahun penjara sampai seumur hidup. Anggota band Ferocity dan Psycho Blasphemy, Andrea Volpe dan pacarnya Elisabetta Ballarin akhirnya dibebaskan dari penjara. Katanya, Beast of Satan bisa jadi bertanggung jawab atas lebih dari selusin kasus misterius lainnya, entah secara langsung atau tidak. Phil Spector, si jenius musik. Produser dan penulis lagu ini pernah bekerja sama dengan musisi legendaris kayak The Beatles, The Ramones, Tina Turner, dan The Ronettes. Tapi di tahun 2003 ceritanya jadi serem. Ada insiden tragis di rumahnya di California yang melibatkan artis Lana Clarkson dan tembakan maut. Phil bilang itu kecelakaan, tapi sopirnya malah ngaku kalau Phil mengaku telah membunuh seseorang. Akhirnya tahun 2009 dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Clarkson dan dihukum 19 tahun penjara sampai seumur hidup. Phil coba banding berkali-kali tapi semuanya ditolak. Tahun 2021 dia meninggal di penjara. Dulu, Spade Cooley, si King of Western Swing, jadi salah satu musisi country paling besar di tahun 1940-an sampai 50-an. Bahkan dia punya bintang di Hollywood Walk of Fame tahun 1960. Tapi pada April 1961, dia merusak reputasinya selamanya. Istrinya, Ella Mae Evans, katanya pengen ninggalin dia. Spade marah besar dan akhirnya membunuh istrinya di depan anak mereka, Melody, yang jadi saksi di pengadilan. Dia dapat hukuman seumur hidup. Dukungan dari Gubernur California Ronald Reagan berusaha buat ngebantunya bebas tahun 1970. Tapi pas dia dibebaskan sebentar buat konser amal, Spade kena serangan jantung dan meninggal di belakang panggung. Di dunia musik rock Prancis,
No Air Desire yang dipimpin oleh Bertrand Cantat adalah band papan atas sejak 1980. Tapi ceritanya jadi suram di musim panas 2003. Bertrand pergi ke Lituania dengan Mary Trintignant, seorang aktris yang sudah menikah yang dia lagi deketin. Saat terjadi pertengkaran, Bertrand yang cemburu kabarnya menyerang Mary. Setelah pingsan dan dibawa ke rumah sakit, Mary akhirnya meninggal karena cedera yang dialami beberapa hari kemudian. Bertrand divonis 8 tahun penjara. Setelah menjalani setengah hukumannya, dia dibebaskan pada tahun 2007. 3 tahun kemudian, mantan istri Bertrand, Christina Radi, yang mendukung Bertrand selama persidangan, bunuh diri setelah berbulan-bulan diduga mengalami pelecehan dari sang musisi. Namun pihak berwajib tidak mengambil tindakan hukum. Itulah cerita-cerita tragis dan mengerikan dari para tokoh musik dan musisi yang pernah gemilang namun terperangkap dalam kisah-kisah kelam. Mereka mengilhami sekaligus mengingatkan kita akan sisi gelap dalam hidup yang pernah meruntuhkan segalanya, bahkan di tengah cahaya sorotan panggung. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.